Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. In people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia baik dia laki-laki ataupun wanita hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Maknanya siapa saja mentaati Allah dan Rasulnya, dia beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka hayatun thayyibah, diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Nah, maka kalau ada hari ini in people yang galau, yang susah, coba periksa hatinya. Adakah hati kita ada terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah salat kita sudah diperbaiki? Cek. Orang yang berantakan kehidupannya itu kemungkinan besar karena keberantakannya sholatnya. Dan orang-orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia akan memperbaiki kehidupannya. Nah, jadi in people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan jodoh, rezeki, kematian kita. Dan ini tidak tertukar nih. Jodoh ini beda dengan sendal jepit, bisa ketukar. Kalau jodoh nggak bisa ketukar. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah telah tuliskan nama jodoh kita di samping nama kita. Dan itu tidak bisa diambil orang. Nah, seringkali kita lihat ada orang pasangan ya, laki-laki yang nggak suka katanya, perempuannya suka. Tapi Allah suka jadi. Perempuannya suka, laki-lakinya nggak suka, kebalikannya. Kalau Allah yang suka jadi, yang berlaku itu ada kehendak Allah Ta'ala saja. Ada yang saling mencintai, perempuannya mau, laki-lakinya mau. Tapi Allah nggak mau, nggak jadi. Nah, jadi jodoh itu betul-betul adalah in the hand of Allah, takdir dari Allah, dan biasanya jodoh itu adalah gambaran diri kita. Nah, dalam Al-Quran di surah An-Nur Allah jelaskan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Jadi kalau ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, langkah awalnya apa? Perbaiki diri. Ada teman saya bilang, bang aku nih gimana, tidak pernah ketemu cewek wanita soleh bang, cewek yang ketemuku nggak benar semua. Terus saya tanya, kamu nyari di mana? Diskotik. Ya susah. Ya, kalau kamu mau cari jodoh yang terbaik, carilah di majelis ta'lim, carilah di tempat-tempat yang baik, pergi ke pondok-pondok pesantren, cari santri-santri yang hari-hari sibuk dengan Al-Quran. Dan itu tidak mungkin dibuat oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan kemaksiatan, yang suka maksiat. Nah, maka kita lihat hari ini, hafiz, rata-rata jodohnya hafizah. Ya, ustadz nanti ketemu ustazah. Tapi ada orang baik, jodohnya kok tidak baik. Contohnya, ada seorang perempuan solehah, namanya Ibunda Aisyah. Kok jodohnya Firaun? Nah, kan sering bertanya kayak gitu kan. Ada juga Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Kok istrinya kafir? Kok istrinya tidak baik? Itu bagaimana tuh gambarannya? Nah, ternyata hadirin sekalian, hakikat jodoh, hakikat pernikahan yang sesungguhnya nanti di surga, bukan di dunia. Kalau di dunia ujian saja. Syukur-syukur jodoh kita di dunia berlanjut sampai ke surga. Tapi kadangkala ada orang di dunia tidak berjumpa, nanti di surga dijumpakan Allah. Nanti Ibunda Aisyah dalam satu hadis diceritakan akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi salah satu daripada bidadarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dunia mereka tak bertemu, hidup di zaman yang berbeda, tapi di akhirat Allah jumpakan. Nah, ada orang yang bersama-sama di dunia namun terpisah di akhirat. Ada orang tidak berjumpa di dunia tapi berjumpa di akhirat. Maka hakikat cinta, hakikat pernikahan yang sesungguhnya sebetulnya bukan di dunia, tapi di surga nanti. Maka tidak ada cinta sebetulnya. Kalau beda agama, tidak ada cinta, beda keyakinan. Bagaimana kamu mencintai seseorang yang kamu yakini tidak akan selamat di akhirat nanti? Maka saya ingatkan kepada in people dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau menambatkan hati, yang pertama lihat agamanya dulu. Itu angka 1 tuh. Kalau angka 1 ini nggak ada nih, meskipun dia cantik, dia anak bangsawan, dia orang kaya, tapi nggak ada 1, 0, 0, 0, 0 semua. Ya. Jadi kalau mau cari jodoh, saya nasihatkan ya, nggak apa-apa ganteng, nggak apa-apa kaya, ya, yang penting soleh. Nggak apa-apa cantik, ya nggak apa-apa anaknya sultan, anaknya bangsawan, nggak apa-apa dia kaya juga, yang penting solehah. Yang penting ini yang penting nih ya, yang penting ini yang penting. Jangan sampai nggak soleh, nggak soleha. Buat apa cantik sementara, tampan sementara, kaya sementara, ya, jadi raja penguasa sementara. Itu mau dibangga-banggakan. Nggak ada apa-apa yang dunia ini. Dunia ini kenikmatan yang sedikit. Dan satu hal yang harus kita pahami, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki.
Banyak orang yang tertipu. Dia katakan kalau aku menikah dengan cewek cantik itu aku bahagia. Ternyata dunia menipu. Setelah dekat ternyata biasa-biasa saja. Saya beritahu kalian semua ya, wanita tercantik di dunia, laki-laki tertampan di dunia, itu kentutnya bau. Paham? Semua tidak ada yang sempurna. Semakin dekat semakin terlihat kekurangannya. Maka banyak orang kecewa di dunia ini. Aku nikah sama dia seminggu nggak keluar rumah. Dia katakan seminggu nggak keluar rumah. Pas nikah ternyata biasa-biasa saja. Hari kedua ada nongkrong lagi di kafe. Biasa aja bang. Begitu. Jadi jangan terpesona oleh kecantikan fisik ya. Pandanglah kekasih hatimu, pandanglah jodohmu, rohaniatnya dia. Ruhnya wanita semakin tua semakin cantik. Ruhnya laki-laki semakin tua semakin berwibawa. Tapi kalau jasad kita memang tidak bisa ditahan. Toleransi nggak bisa ditahan. Dengan gravitasi bumi, keriput yang datang, sakit pinggang, bongkok, semuanya dan ujung-ujungnya mati. Dan saya ingatkan, kita akan terus setiap minggu akan ada konten-konten yang menarik, bahasan-bahasan yang menarik lainnya. Jangan lupa ya, in people dirahmati Allah SWT yang belum subscribe in Today Media, sekarang juga kalian subscribe, like dan komen dan bagi-bagi yang di-share sebanyak mungkin. Dan jangan lupa konten program Hikmah Senja ini insya Allah akan terdapat setiap minggu, sekali seminggu akan diupload di channel YouTube in Today Media. Semoga menjadi asbab hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.